Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup D sesi B1 paralel B. Kali ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai pengecatan jasa training. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya 1903 10 10 052. Dan saya Nur Fitriana Salsabila, NPM 190310101054. Mikroorganisme memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mikroorganisme tersebut terkadang dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa, tetapi tidak dapat digunakan untuk melihat bagian-bagian sel dengan teliti, karena pada dasarnya sel bakteri akan terlihat transparan atau menyesuaikan diri dengan warna sekelilingnya. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat dilakukan salah satu teknik, yaitu adalah teknik pengecatan atau pewarnaan bakteri. Selanjutnya ada prinsip pengecatan jasa training. Di sini prinsip dasar dari pewarnaan adalah adanya ikatan ion antara komponen seluler dari bakteri dengan senyawa aktif dari pewarna yang disebut kromogen. Ikatan ion dapat terjadi karena adanya muatan listrik, baik pada komponen seluler maupun pada pewarna. Selanjutnya ada tujuan dari percobaan kali ini, yaitu yang pertama untuk mempermudah melihat jasad trenik, baik bakteri, ragi, maupun fungi. Lalu yang kedua ada memperjelas ukuran dan bentuk jasad trenik. Yang ketiga ada melihat struktur luar dan apabila memungkinkan bisa melihat struktur bagian dalam dari jasad trenik tersebut, dan bisa untuk melihat reaksi jasa trenik terhadap pewarna yang diberikan sehingga sifat-sifat fisik dan kimia dapat diketahui. Selanjutnya ada macam-macam pewarnaan. Yang pertama ada pengecatan sederhana. Pengecatan sederhana adalah pewarnaan menggunakan pewarna tunggal, di mana pewarna tunggal biasanya digunakan dalam pewarnaan sederhana adalah methylene blue, basic fuchsin, dan crystal violet. Semua pewarna tersebut dapat bekerja dengan baik pada bakteri karena bersifat basa dan alkalin. Sedangkan sitoplasma bakteri bersifat basofilik sehingga terjadi gaya tarik antar komponen kromosfor pada pewarna sel bakteri. Hal tersebut menyebabkan bakteri dapat menyerap pewarna yang baik. Pewarnaan sederhana bertujuan untuk memberikan kontras antara bakteri dan latar belakang. Selanjutnya ada pewarnaan khusus. Jadi di pewarnaan khusus ini ada pewarnaan gram dan ada pewarnaan negatif. Untuk pewarnaan gram, metode untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua, yaitu gram positif dan gram negatif. Itu berdasarkan sifat kimia dan fisik dari dinding sel yang ada pada bakteri tersebut. Untuk bakteri gram positif adalah bakteri yang akan mempertahankan zat warna metal ungu gelap setelah dicuci dengan alkohol. Sedangkan untuk bakteri gram negatif tidak bisa, sehingga setelah dilakukan proses pencucian dengan alkohol, warnanya hilang dan akan digantikan dengan warna dari counter strain-nya. Lalu ada pewarnaan negatif. Pewarnaan yang menggunakan pewarna asam seperti negrosin atau tinta India sebagai pewarna utama. Pewarnaan ini bertujuan untuk memberikan warna gelap pada latar belakang dan tidak memberi warna pada sel bakterinya. Selanjutnya ada pewarnaan spora. Nah, pada pewarnaan spora ini diperlukan pewarnaan tertentu yang dapat menembus dinding tebal spora. Terdapat metode Schaefer-Fulton dan metode Dorner. Metode Schaefer-Fulton, pewarna yang digunakan adalah hijau malaksit dan safranin. Sedangkan untuk metode Dorner, karbonfuksin yang dipanaskan dan negrosin. Lalu, untuk pewarnaan flagella, prinsip dari pewarnaan ini itu adalah membuat organel dapat terlihat dengan melapisinya menggunakan mordan dalam jumlah yang cukup. Terdapat metode Gray dan Levson, di mana metode Gray digunakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik walaupun tidak dilakukan pencelupan khusus. Nah, yang terakhir ada pewarnaan Gill-Nielsen, di mana pada pewarnaan ini itu menggunakan prinsip pewarnaan bakteri tahan asam, di mana nantinya warnanya akan berwarna merah karena menyerap karbonfuksin yang dipanaskan. Karena pada saat pemanasan, dinding sel bakteri yang memiliki banyak lemak membuka sehingga pewarna dapat terserap. Sedangkan bakteri yang tidak tahan asam akan menyerap pewarna tandingannya, yaitu methylene blue, sehingga akan berwarna biru.
Selanjutnya ada perbedaan dari bakteri gram positif dan gram negatif, di mana pada komponen sel dinding selnya bakteri gram positif kandungan lipidnya rendah dan bakteri gram negatif kandungan lipidnya tinggi. Kemudian pada ketahanan terhadap penisilin, bakteri gram positif lebih sensitif, sedangkan bakteri gram negatif lebih tahan. Kemudian pada penghambatan oleh pewarna basa, untuk bakteri gram positif lebih dihambat, sedangkan pada bakteri gram negatif kurang dihambat. Kemudian pada kebutuhan nutrisi untuk bakteri gram positif kebanyakan spesies relatif kompleks, sedangkan bakteri gram negatif relatif sederhana. Kemudian pada ketahanan terhadap perlakuan fisik untuk bakteri gram positif itu lebih tahan, sedangkan pada bakteri gram negatif itu kurang tahan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada percobaan, yang pertama, di sini preparat bakteri harus benar-benar kering sebelum dimulai pewarnaan. Lalu selanjutnya, yang kedua, dalam melakukan pewarnaan bakteri harus memperhatikan cat yang digunakan dengan jenis pewarnaan yang dilakukan. Nah, yang terakhir, untuk menghindari hilangnya sediaan pada preparat, cucilah sediaan dengan air mengalir secara perlahan-lahan. Kemudian ada beberapa jenis peluntur. Yang pertama peluntur bakteri yang lemah itu ada alkohol, air, minyak cengkeh, aseton, dan gliserin. Untuk peluntur pewarna bakteri asam ada HCl, H2SO4, dan HNO3. Untuk peluntur pewarna bakteri basis ada KOH, NaOH, sabun, dan garam basah. Kemudian untuk garam-garam logam berat itu ada AgNO3, CuSO4 dan lain-lain. Dan yang terakhir ada garam-garam logam ringan, ada Na2SO4 dan MgSO4. Selanjutnya ada proses fiksasi. Jadi fiksasi ini adalah langkah dasar pada studi patologi dan sangat penting untuk mencegah autolisis dan degradasi jaringan serta komponen jaringan, sehingga mikroba dapat diamati baik secara anatomis dan mikroskopis. Fiksasi adalah berbagai perlakuan yang dapat melindungi struktur sel dan komposisi biokimianya. Fiksasi diharapkan dapat melindungi spesimen biologi dari efek denaturasi, dehidrasi, dan semua proses pengolahan jaringan. Selanjutnya ada macam-macam fiksasi. Yang pertama ada fiksasi kering. Fiksasi kering itu dilakukan dengan dipanaskan dengan spiritus atau dipanaskan di atas uap air. Yang kedua ada fiksasi basah yang dilakukan dengan merendam objek les yang diberi kuman, misalnya aldehida dan formalin. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada peluntur zat warna, di mana pada faktor ini itu berpengaruh untuk menghasilkan kontras warna yang lebih baik pada bayangan mikroskop. Jadi nanti peluntur zat warna, jenis peluntur zat warna yang digunakan itu nanti akan mempengaruhi hasil akhir dari warna mikroba tersebut ketika diamati pada mikroskop. Lalu selanjutnya ada fiksasi. Jadi fiksasi ini fungsinya itu untuk merekatkan sel mikroba pada objek les, mengubah daya ikat zat warna dan membuat sel mikroba lebih kuat. Penambahan pewarna pada proses pewarnaan ini juga berpengaruh dalam proses pengecatan, sehingga ketika warna yang diberikan itu lebih banyak, sel yang nanti selnya itu akan menyerap warna juga lebih banyak, sehingga saat pengecatan warna yang dihasilkan saat akan diamati pada mikroskop akan terlihat lebih kuat. Lalu selanjutnya ada substrat, di mana substrat ini berpengaruh pada zat warna asam atau basa yang dapat bereaksi dengan senyawa tertentu. Selanjutnya ada hasil pengamatan dari percobaan yang telah kami lakukan. Kami mengamati mikroba yeast dengan 3 metode, yaitu pengecatan sederhana, pengecatan gram, dan pengecatan Ziehl-Neelsen. Pada pengecatan sederhana, setelah diamati menggunakan mikroskop, dapat disimpulkan bahwa yeast itu berbentuk kokus dan berwarna ungu. Sedangkan pada pengecatan gram, yeast menunjukkan bersifat dia gram positif. Kenapa? Karena dapat dilihat pada gambar mikroskopisnya ini bahwa warna dari mikrobanya itu ungu. Kemudian pada pengecatan Ziehl-Neelsen menunjukkan yeast tidak tahan asam karena pada hasil pengamatannya
mikrobanya berwarna biru. Sedangkan kalau misalnya mikrobanya itu tahan asam, dia akan berwarna merah. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.